ada pandemi, Mas AHY memerintahkan kepada seluruh kader di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan. Kita bantu rakyat apa yang kita bisa. Nah, sebisa mungkin kita bantu dan lakukan terus. Dan menurut kami continue gitu ya. Ya, secara kontinu. Jadi inilah memang buah tadi. Kami melihatnya begini, ini sebenarnya buah dari kerja keras dan kebersamaan dari internal partai kami ya. Gitu. Pertama, fakta pertama adalah kepemimpinan Mas AHY nih, kepemimpinan seorang muda nih, anak muda ya, yang dalam 2 tahun ini memimpin partai. Dan beliau berhasil mengkonsolidasikan Partai Demokrat. Sehingga kami ini inline, dari atas ke bawah ini selalu sama. Partai yang konsisten di jalur oposisi. Partai yang terus berani terdepan menyuarakan suara hati rakyat. Dan luar biasa, sinyal-sinyalnya, fenomena yang kita lihat terus semakin menguat. Ini tentu tidak terlepas dari keinginan Partai Demokrat yang sepertinya ingin mencoba. Habis makan apa sih? Anies, AHY, akhir diibaratkan trio Soekarno-Hatta dan Sultan Jahir. Suasana Hari Pahlawan banyak dirayakan oleh banyak pihak, termasuk partai politik. Salah satunya adalah Demokrat yang berkompetensi memperingati Hari Pahlawan di 10 November ini. Kontemplasi itu dibantu dalam sebuah video suara kader Demokrat. Video tersebut diawali dengan pandangan kalau pemerintah akan selalu dikuasai oleh rezim sebab kondisi oposisi yang lemah. 2024 pasti akan jatuh ke tangan pewaris rezim karena tidak ada kekuatan oposisi yang bisa diperhitungkan. Hanya berisi partai-partai lemah logistik juga tokoh yang kondisinya setali 3 uang. Kader Demokrat menyebut masyarakat sekarang merasa was-was, mencemaskan masa depannya karena pemerintah sudah tidak punya dana lagi. APBN tergerus jadi instrumen pembayar utang dengan bunga yang sangat tinggi. Jujur saja, saya yang pernah belajar sedikit tentang ilmu marketing, langsung teringat dengan kelakuan kader Demokrat. Dalam marketing ada strategi yang diawali dengan penguraian masalah, kemudian dilanjutkan dengan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kader Demokrat ini juga demikian. Pertama-tama mereka beberkan masalah di negara ini yaitu rezim haus kekuasaan, APBN tergerus, utang meroket dan lain-lain, lalu muncullah solusi yang ditawarkan oleh Demokrat. Apa itu? Jangan ketawa ya, saya juga tidak berani ketawa karena takut dosa. Kader Partai Demokrat lalu menyebut sosok Anies dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres paling moncer. Mereka yakin keduanya akan membawa gerakan perubahan dan berpulang untuk menang. Mereka juga menyinggung sosok Aher dari PKS, mereka bahkan mengibaratkan Anies, AHY, Aher dan trio Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Jahir. Para kader Demokrat meyakini ketiga sosok tersebut bisa membenahi kondisi negara. Bayangkan jika pasangan ini dilengkapi dengan kehadiran Ahmad Heriawan, sosok pemimpin yang berhasil tanpa celah di Jawa Barat. Bolehlah kita memimpikan lahirnya kembali trio Soekarno-Hatta, Jahir untuk membenahi republik ini. Katanya, jangan ketawa ya, dosa loh. Tapi saya salut dengan ketebalan muka kader Demokrat saat menyebut trio ini. Trio apaan itu? Trio tak jelas. Bahkan di medsos banyak yang menyindir mereka lebih cocok jadi trio kue-kue. Kacau banget mereka ini, please deh, tolong kalau ngomong jangan ketinggian, nanti bibir ditabrak pesawat tempur bisa bengkak tuh bibir. Terlalu halu, jauh banget trio ini dibanding Soekarno-Hatta, yang satu kelompok pahlawan, yang satu lagi kelompok sakit hati yang kebelet berkuasa. Ini adalah narasi bau menjual orang-orang tak punya prestasi dengan mengatasnamakan nama besar dalam sejarah Indonesia. Ini namanya analogi yang gak nyambung, Anies cuma jago jualan kecap, AHY cuma jago jualan nama SBY. Sedangkan akhir dari PKS, kalian pasti sudah tahu PKS itu prestasinya apa buat negara. Trio ini adalah trio yang bakal bikin negara ini mundur, mangkrak dan acak-acakan. Kombinasi Anies yang jago ngomong, Demokrat yang identik dengan mangkrak, dan PKS yang identik dengan munafik. Lengkaplah sudah penderitaan bangsa ini jika mereka yang jadi pemimpin. Mereka ini entah habis makan apa sehingga bisa ngomong seperti itu. Kalau bapak saya Soekarno, saya pasti akan protes, maka mereka mau disamakan dengan Soekarno. Jauh, bagai bumi dan ujung semesta, mungkin perkataan saya agak hiperbola dan lebay, tapi bodo amat, kelompok sebelah lebih lebay dan tak tahu malu. Kader Demokrat kemudian bicara tentang cara agar rezim tidak kehilangan kekuasaan, yaitu isu Anies Baswedan yang akan dijadikan tersangka KPK. Tapi jalan perjuangan ini masih panjang dan terjal. Kita tak pernah tahu apa yang akan dilakukan rezim ini agar tak kehilangan kekuasaan. Bisa saja Anies Baswedan jadi tersangka atau ditangkap KPK. Lalu bagaimana cara kita membelanya?
Atau katakanlah ia lolos jadi calon presiden, jadi capres yang minim logistik. Apakah mau? Kita gotong royong mengeluarkan selembar 2 lembar untuk perjuangan ini, katanya. Kalau sampai ini terjadi malah lebih bagus biar hancur sekalian. Koalisi tak beres ini untung saja tidak dibilang trio Avengers yang bakal menyelamatkan bumi dari ancaman perang nuklir. Suasana Hari Pahlawan banyak dirayakan oleh banyak pihak termasuk partai politik. Salah satunya adalah Demokrat yang berkompetisi memperingati Hari Pahlawan di 10 November hari ini. Kontemplasi ini dibentuk dalam sebuah video suara kader Demokrat. Video tersebut diawali dengan pandangan kalau pemerintah akan selalu dikuasai oleh rezim sebab kondisi oposisi yang lemah. 2024 pasti akan jatuh ke tangan pewaris rezim karena tidak ada kekuatan oposisi yang bisa diperhitungkan. Hanya berisi partai-partai lemah logistik juga tokoh yang kondisinya setali 3 uang. Kader Demokrat menyebut masyarakat sekarang merasa was-was, mencemaskan masa depannya karena pemerintah sudah tidak punya dana lagi. APBN tergerus jadi instrumen pembayar utang dengan bunga yang sangat tinggi. Jujur saja, saya yang pernah belajar sedikit tentang ilmu marketing langsung teringat dengan kelakuan kader Demokrat. Dalam marketing ada strategi yang diawali dengan penguraian masalah, kemudian dilanjutkan dengan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Habis makan apa sih? Anies, AHY, Aher diibaratkan trio Soekarno-Hatta dan Sultan Syahir. Suasana Hari Pahlawan banyak dirayakan oleh banyak pihak, termasuk partai politik. Salah satunya adalah Demokrat yang berkompetensi memperingati Hari Pahlawan di 10 November ini. Kontemplasi itu dibentuk dalam sebuah video suara kader Demokrat. Video tersebut diawali dengan pandangan kalau pemerintah akan selalu dikuasai oleh rezim sebab kondisi oposisi yang lemah. 2024 pasti akan jatuh ke tangan pewaris rezim karena tidak ada kekuatan oposisi yang bisa diperhitungkan. Hanya berisi partai-partai lemah logistik juga tokoh yang kondisinya setali 3 uang. Kader Demokrat menyebut masyarakat sekarang merasa was-was, mencemaskan masa depannya karena pemerintah sudah tidak punya dana lagi. APBN tergerus jadi instrumen pembayar utang dengan bunga yang sangat tinggi. Jujur saja, saya yang pernah belajar sedikit tentang ilmu marketing, langsung teringat dengan kelakuan kader Demokrat. Dalam marketing ada strategi yang diawali dengan penguraian masalah, kemudian dilanjutkan dengan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kader Demokrat ini juga demikian, pertama-tama mereka beberkan masalah di negara ini yaitu rezim haus kekuasaan, APBN tergerus, utang meroket dan lain-lain, lalu muncullah solusi yang ditawarkan oleh Demokrat. Apa itu? Jangan ketawa ya, saya juga tidak berani ketawa karena takut dosa. Kader Partai Demokrat lalu menyebut sosok Anies dan AHY sebagai pasangan capres dan cawapres paling moncer. Mereka yakin keduanya akan membawa gerakan perubahan dan berpulang untuk menang. Mereka juga menyinggung sosok Aher dari PKS, mereka bahkan mengibaratkan Anies, AHY, Aher dan trio Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahir. Para kader Demokrat meyakini ketiga sosok tersebut bisa membenahi kondisi